DPD kan mundur lagi musdanya. Ya kan aku bisa ke Aku sempat sering gojekan musda kapan musda 2024 musda sekalian pilpres. ya tiga periode. Nunggu 3 periode. Kalau kamu kemarin ikut, ini agak promosi sedikit, ikut Polifest ya, itu kan Pak Busro bilang ya memang itu kalau bisa orang-orang yang ada di struktur IMM itu nggak usah menjabat di pemerintah. Komisaris bisa. Loh kalau Mas Tio seharusnya Mas Tio di DPP 1 kemungkinan komisaris ada enggak? Nggak tahu aku. Nah, katanya bismillah komisaris. Kata teman-teman sih, maksudnya kata orang-orang kan ya namanya sudah di dekat Jakarta ya komisaris lah minimal gitu. Padahal itu ini ya, maksudnya itu kan receh bro. Kamu Iya. apa sih dapat kayak gitu? Ya maksudnya kan gini loh, orang kan ngurus organisasi itu kan juga meluangkan banyak waktu itu loh. Otomatis kan juga butuh nafkah toh. Apa salahnya gitu loh. Paradigmanya jangan gitu bro. Tapi Paradigmanya dibalik. Kita itu di sini itu bukan untuk mencari, bekerja, tapi untuk mengabdi. iya. Nah posisinya kan, ya oke lah. Aku yang ngomong kayak gini dianggap suatu hal yang Idealis. sok ideal ya, Ya, gitu, sok atau sok idealis. idealis. Terserah teman-teman. Tapi itu nggak idealis mas. Apa? Bener, soalnya karena itu ya kalau nasihat dari Sabda Kanda ya, nasihat dari senior itu makanya kalau kamu ingin betul-betul independen ya jadi pengusaha aja itu loh. Jangan terikat sama pemerintahan itu loh. Ya nggak bakal gampang diombang-ambingkan. Iya, maksudku gini, kalau oke kita dikasih jabatan A, B, C di sini, terus kemudian dikasih uang, itu kamu ibarat kata kamu dibeli harga dirimu. Oh gitu ya. Iyalah. Secara idealis ya. Kamu dibeli 100 juta, 500 juta, 1 M, berapapun itu sama harganya dengan kamu dibeli 100 rupiah. Iya. Beneran? Beneran ya. Aku bilang itu di teman-teman. Buat apa sih kayak gitu? Itu cuman ya suatu hal yang receh. Kalau realistis, karena Itu realistis juga. realistis juga. Itu kan persoalan mentalitas. Mentalitas seseorang apa ya namanya untuk ya ini persoalan dunia. Kamu nggak, orang-orang banyak berpikiran bahwasanya kehidupan yang sebenarnya itu yang enak itu apa namanya yang banyak uangnya apa kayak gini. Oke, benar juga kalau misalkan dikatakan tapi kebahagiaan itu butuh uang, benar juga. Tapi bagaimana cara kita mempunyai mental yang kemudian enggak ini dikasih ini harus ini kayak gitu. Oke, kalau kalian tuntutan kerjaan harus produksi A B C D asalkan itu rasional. Tapi kalau kepentingan pemerintah atau kepentingan yang negatif kamu mau lakukan yaitu menggadekan harga dirimu bro. Kamu nggak pakai nalar dalam proses melakukan apalagi sesuatu. komisaris dekat pemerintah ya. Aku nggak sebut itu sih. Maksudnya ya oke lah orang berpandangan kita harus di DPP muktamar nanti yang harus juga harus A B C D. Terus kemudian muktamar harus mengeluarkan biaya yang banyak untuk konsolidasi pemenangan dan sebagainya. Oke, itu menjadi satu hal yang tidak bisa dihindari kalau orang bilang, tapi itu toh juga bisa dihindari kalau kita ini mentalitas yang sebenarnya harus ditekankan di teman-teman kita itu di tataran pusat boleh kayak gitu, tapi kalian harus ada nilai jual, nilai tawar, apa yang ditawarkan ya pemikiranmu apa. Jadi kamu melakukan apa yang diminta pemerintah ya bukan atas dasar pikiran ya aku dapat A Ini pesanan lah istilahnya. tapi ya memang itu benar untuk dilakukan, persoalan itu dapat atau tidak itu bonus Ya. kayak gitu. Jadi mengerjakan apa yang menurut idealis kita itu benar. Karena kebenaran kan menurut masing-masing. Iya. Menurut kita benar dan itu baik, adil. Lalu kalaupun mendapatkan Itu bonus. itu termasuk bonus ya. Bukan yang dicari. Jadi kan materi bukan tujuan utama kan. Iya. Kan? Di situ betul. Tapi kalau Gimana? Iya, lanjut dulu ya, Pak. Ya kan ini kan ya tadi sempat berulang juga. Ya bagaimana kemudian kita itu di IMM itu kan kalau di muktamar ini nanti nggak hanya sekedar posisi yang harus didapat, tapi ya ketika kita mendapat posisi kita bisa nggak memanfaatkan itu dengan baik kayak gitu.
Ya meskipun itu dinilai sok idealis, tapi tetap harus ada orang-orang kayak gitu di sini. Untuk apa? Ya kontrol aja, kontrol orang-orang yang udah kebablasan ya harus ada yang mengingatkan. Namanya orang salah kan ya, orang kan ya ada salahnya, ada benarnya juga. Tapi memang orang-orang idealis itu diperlukan di setiap organisasi diperlukan. Iya, meskipun itu dianggap broker ya. Ya dianggap broker. dianggap perusahaan. Tapi memungkinkan nggak mas? Soalnya setelah muktamar besok, IMM dapat karena kalau lihat sepak terjang IMM di Cipayung Plus itu kok nggak pernah jadi ketuanya. Apa? Nggak pernah jadi ketuanya itu loh. Siapa bilang? Itu nggak pernah tuh? Pernah. Soalnya beberapa terakhir ini kan aku juga lihat-lihat itu ketuanya kalau nggak dari yang hijau ya biru gitu. Datang itu Badrun yang jadi ketua Cipayung, ada tanda tangannya. Yang pusat. Pusat tahu nggak tahu lah. Yang pusat. Soalnya kan kadang kalau disebutin Cipayung Plus itu yang mewakili pasti cuma ya itu aja itu lah. Iya kok nggak disebut gitu loh. Apakah Kalau kemarin KPK disebut? Ya disebut. Karena memang kalau Muhammadiyah yang konsisten dalam menangani anti korupsi kan. Bukan, yang tapi dulu pernah ada buat DWP, terus kita kritik dukung RUU KPK itu ada pengesahan RUU KPK itu perubahan itu KPK. IMM yang IMM itu mendukung. Pusat mendukung kayak bareng sama Cipayung itu. Terus kita ngapain sih dukung kayak gitu dan nggak melibatkan keputusan ke cabang-cabang. kadang juga Ya kalau itu persoalan jadi Cipayung Plus atau enggak ya terserah lah teman-teman yang ada di pusat nanti. iya maksudnya kan ya paling enggak kita kan bisa lebih tampil gitu mas. Kadang sering disepelekan maksudnya apalagi di luar PTM ya, di luar perguruan tinggi Muhammadiyah itu kadang disepelekan. Makanya kami yang cabang Ahmad Dahlan ini survive bro, hidup kami survive, kami tidak dimanjakan oleh betul. Fasilitas. Ini aku ketemu sama orang kemarin. Ya ada salah satu cabang, kemudian yang memang gelontoran dananya besar banget, besar. Cuman dalam suatu agenda tertentu, itu peserta yang dari cabang tersebut itu cuma 2 atau 5. Yang acara DPD gitu ya, melibatkan cabang. Bukan, cabang sendiri yang buat cabang. Aku nggak mau sebut itu bukan di luar Jateng toh sih. Nah, ini terlalu karena kenapa orang-orang IMM kayak gini? Ya ini terlalu dimanjakan. Ini kesimpulan orang-orang yang aku ajak bicara ini. Apa terlalu dimanjakan ya? Itu sih. Tapi tahu nggak mas? Saking survive-nya itu sampai kader kami di Ahmad Dahlan itu ada yang jadi Prisma UNU loh. UNU mana? Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta. Yang megang sekarang anak IMM. Apa ya? Iya. Kader komisariat lagi. Masa? Pimpinan komisariat. Iya, sekarang jadi Prisma UNU. Itu kamu tarik dari kader dulu baru dia jadi Prisma atau jadi Prisma dulu ya, baru di jadi IMM kader? lebih dulu. Di IMM lebih dulu kan dia di IMM sudah masuk ke itu loh. Pimpinan kan komisariat. Dia kan sebelumnya kan DAD-nya kalau nggak salah terakhir di mana bro DAD? Dia kalau nggak salah DAD 2020 ya. 2020 ya? Atau 2021? 20 kalau nggak salah. DAD 2020. Dan itu pun justru malah kemarin yang dukung dia itu teman-teman dari IPNU. Ya bagus lah kalau gitu. Karena yang dijadikan dalih itu orang non muslim saja boleh daftar Prisma. Kok yang satu agama cuma beda ormas saja nggak boleh daftar Prisma itu loh. Akhirnya boleh gitu. Dan tapi jadi yang dukung yang orang-orang itu. Yang dukung malah teman-temannya yang dari IPNU dan teman-temannya juga tahu backgroundnya bahwa dia IMM gitu loh. Dan sekarang sedang kami istilahnya selalu kami sering ajak ngopi, pantau itu maksudnya perkembangannya bagaimana itu loh. Karena kan harapannya bisa membuka membuka komisariat baru. Iya bagus kalau gitu. Iya. Tapi ya kalau bisa dirawat bagus. Iya bisa dirawat bagus. Jadi menjadikan orang posisi tertentu oke lah, satu hal yang mudah menurutku. Tapi merawatnya itu yang susah. Iya. Berarti ini tadi kalau Jateng belum belum terlihat ya mas? Belum ke siapapun. Nanti besok kan tapi beneran belum terlihat beneran. Belum ke siapa. Kalau Mas Badrun itu melimpahkan ke siapa itu enggak? Oh kalau yang beredar kemarin di Ketum Badrun kan melimpahkan ke Mario, Barok sama Gofur. Ya melimpahkan untuk mandataris.
berkonsolidasi soal muktamar 3 orang ini. Nah, secara keputusan resmi kita belum ada sikap untuk ke siapa itu kayak gitu. Masih besok lah nunggu konsol. Besok kan ada konsol. Iya. Besok kan konsol. Nah, maksudnya kalau jatuh dimintai rekom nggak dulu? Apa? Dimintai rekom ke salah satu calon itu nggak? Yang 3 nggak ada. Yang kita cuman rekom Tio. Cuma rekom Mas Tio tak? Dari rumah sendiri ya? Dari rumah sendiri, nggak ada yang kayak gitu. Jadi memang kalau kadang isu-isu yang beredar di cabang itu ya kadang nggak sesimpel yang beredar ya. Enggak. Berarti memang ya mendengar langsung dari kalian kan nanti kalau ini bahasanya temanku sih, bahasanya Mano. Nah, ini orang-orang cabang kan belum pernah di DPD. Nanti kalau kalian ke DPD akan merasakan hal yang sama. Doanya dulu ya satu hal yang biasa sih. Iya. Cabang kayak gitu ya. Aku pas di cabang dulu ya sering kritik DPD, so nggak apa-apa. Lanjutkan aja kalau mau persoalan muktamar. Yang penting rasional lah, enggak persoalan like and dislike. Sebentar Mas, ini aku tuh kan kemarin juga baca apa itu? Yang masalah itu loh Mas, berita. Ini tak tanyakan sekalian ya Mas, biar aku pengen tahu lebih jelas ya Pak ya. Apa itu? Mengenai yang Mas Badrun jadi ketua di DPC ya, DPC itu gimana sih secara ADART? Itu kan masuk sampai ke ormek yang lain kan, terus karena aku kan juga sering berhubungan sama ormek yang lain, itu kadang ditanya, ya aku bingung jawabnya, aku tuang DPD gitu aku. Nah kalau persoalan itu kan sebenarnya DPD itu udah membuat forum untuk rapat berkaitan dengan Badrun ini kan, di depan atau tidak kayak gitu. 2 kali ya, yang pertama enggak resmi, yang kedua resmi. Nah di keputusan yang enggak resmi sama resmi itu yang enggak resmi itu belum membuat keputusan, tapi di resmi baru buat keputusan. Nah itu kan Badrun cerita bagaimana sebenarnya yang terjadi, dan Badrun udah buat rilis kok. Ya itu kan beritanya masuk sampai ke apa ya kayaknya? Enggak, maksudnya kayak jawab itu loh. Dia rilis pers toh. Konversi pers kayak gitu ya. Buat rilis itu ditandatangani juga. Nah, itu di ceritanya itu Badrun intinya dia enggak daftar sebagai orang yang ada di PAN. Enggak daftar formatur secara tapi didaftarkan. Didaftarkan sama seniornya dia. Nah, terus ya itu di sidang dia milih kemana? Kamu ke PAN, ke IMM. Gitu ya. Nah, terus dia bilang ya udah ke IMM dulu sampai Musda. Gitu. Aku mau selesaikan periodeku ini. Berarti sekarang secara tidak langsung melepaskan yang PAN dulu. Iya, bilangnya kayak gitu Badrun. Tapi ya memang lebih bagus kayak gitu nek menurut lo Mas. Iya, kalau oke lah kalau memang benar-benar daftarkan, kamu mundur dari PAN. Maksudnya terserah di IMM ya nggak apa-apa. Tapi kan Mas, aku waktu itu saya ingat bilang gini, kalau kamu di ya udah lepaskan PAN, tapi kalau kamu di PAN kita akan support. Maksudnya oke, kita kasih rilis biar kamu nggak jelek-jelek banget di mata teman-teman cabang. Dan Badrun nggak berpikir soal itu ya. Kita akan support kamu untuk ke PAN, maksudnya kasih kita rekomendasikan Mas Badrun ini ke PAN. Kan untuk jenjang karir politiknya ya. Ya mungkin iya. Tapi ya tidaknya yang tahu Badrun sendiri. Akhirnya dia memilih untuk ke ini. Ke mana? Ke IMM. Nah, dia mundur dari PAN. Katanya sih gitu. Tapi jelas ya Mas, jelas itu. Iya, jelas. Aku sempet cari ke orang-orang PAN, Badrun ada nggak SK-nya, terus Mas jadi di struktural PAN nggak gitu. Katanya itu udah cukup lama ya Pak? Udah lama banget. Cuma kan kadang masih ada yang tanya Kak, ormas yang lain. Soalnya kan aku kadang masih sering ngopi sama ya teman-teman yang lain. Iya. Apalagi sebelah sih kadang yo. Sebelah siapa? Sebelah yang sekarang di kampus, sekarang paling banyak di kampus. Oh alah. Kadang yo kalau bertanya tuh yo memojokkan terus. Dan kalau diajak dialog nggak mau dulu waktu masih kuliah offline kan sering Mas, sering diajak ngobrol di kelas itu kadang ngawur dewe ngobrol ya ngono. Ayo kayak ya kayak gitulah namanya juga.
Berarti itu ya tadi muktamar insya Allah Oktober ini ya. Ya 21 sampai 23 Ya, semoga tidak mundur lah. Ya kalau nggak mundur. Iya kalau nggak mundur. Tapi kalau mundur lagi ya. Kalau nggak mundur lagi aku juga beruntung mas. Lah kenapa? DPD kan mundur lagi musdanya. Ya kan aku bisa ke. Aku sempat sering gojekan musda kapan musda 2024 musda sekalian pilpres. Ya tiga periode. Nunggu 3 periode. Tapi cuman goyon. Iya. Ya itu kalau muktamar sebenarnya ini tadi pembicaraan nggak banyak ke muktamar ya. Ya, lebih ke personal kan ini tadi. Cuman kalau persoalan muktamar sebenarnya yang menjadi tekan di masing-masing DPD itu kan sebenarnya yang harus diadu di sini bukan hanya siapa ketuanya, bukan hanya siapa orang yang masuk di situ. Oke lah ada orang-orang yang berfokus di situ. Coba teman-teman pikirkan teman-teman yang ada di masing-masing nanti yang peserta muktamar ya, pikirkan apa sih yang mau dirubah di ADRT satu, atau apa sih gagasan yang pengen dibawa teman-teman IMM ke depan. Itu nggak banyak dipikirkan sama teman-teman, nggak hanya di DPD. Iya. DPD juga iya, tapi kita coba masih pikir gitu. Tapi teman-teman cabang, apakah ada yang punya materi berkaitan dengan ADRT dan sebagainya. apa yang materi yang pengen dibawa ke cabang? Jangan dibalikkan, apa DPD punya materi, kita punya. Cuman mau dikonsolidasikan besok. Tapi kalau memang masalah ADRT mas, kadang kalau muscap pun juga untuk mengkritisi ADRT pun juga teman-teman nggak lah karena nggak bisa di muscap. Nggak bisa. Yang bisa itu ADRT di muktamar. Nah kalau rapat apa itu sebelum itu bukan ngebahas ADRT kan, cuma aturan. Enggak, itu cuma peraturan muscap, persidangan. Dari peraturan persidangan toh. Kalau di muktamar kalian bisa rubah ADRT. Iya, ADRT. Atau aturan baru di situ yang harus disepakati sama teman-teman IM. Tapi masalahnya ini ya kayak cerita ya, IMM itu kadang ketika udah dibuat aturan kayak gitu dari pusat, terus kadang-kadang agak luput nih teman-teman di bawahnya ini. DPD komisaris cabang, contoh lah yang ketua umum kemarin kan pas di periodisasi pertama kan harusnya langsung setelah muktamar yang ada musda muskom nanti enggak pakainya kan ketua umum. Nah, pemilihan ketua umum itu loh, enggak formatur. Nah itu kan ada yang udah, ada yang belum, kayak gitu. Di IMM ya susahnya kayak gitu, ataupun kop surat, ataupun lambang, logo IMM itu yang resmi itu kan yang resmi, agak ramping itu kan. Dan kita itu kurang simbolis banget. HMI itu lihat, ya kan setiap aksi itu pasti punya pakai peci, pakai das, apa gitu. Aduh, apa namanya? Ini Gordon. Apa namanya ini? Gordon ya. Ya itu kan menjadi ciri khas mereka. Di kita ciri khasnya ya itu tadi. Enggak, ciri khasnya di logo itu mesti banyak beda-beda. Iya. Kemarin aku dilihatkan ini loh pas BODPD kalau nggak panggil itu kan buat logo IMM, logo IMM-nya kok beda dengan yang di Tanface kayak gitu. Padahal yang setahu saya yang terbaru itu kan agak ramping itu toh. Terus tingkatnya 3. Nah itu tanya Gofur itu. Iya. Tapi kok yang sering kadang di akun IMM resmi pun kadang sering masih pakai yang lama kayak gitu itu kan nggak ini lucu gitu loh. Coba dibuatkan apa namanya? Nah persuratan juga kopnya itu ada yang mesti ada beberapa cabang yang beda. Pasti pakai yang lama. Nah ini apa ya? Menghargai permusyawaratan di kita itu mungkin kurang bagus, atau mereka itu nggak terima persoalan itu tapi terus kemudian gerundel di belakang nggak bisa diselesaikan. Nah lah makanya di muktamar ke depan ini harusnya teman-teman juga berpikir bagaimana misalkan tadi ya kamu kan sering sebut komisaris iya kan, bismillah komisaris, kenapa teman-teman hanya bisanya ngentul? Enggak. Bismillah komisaris bisa yang ngentul. Bismillah komisaris. Di acara Polifest kemana? Bismillah komisaris bahasa siapa? Dan dia nggak pakai nama. Ini kan licik orang-orang ini. Nggak berani menyampaikan langsung gitu. Iya, licik. Main di belakang. Nah, kenapa kalau kalian punya gagasan di situ? Buatlah aturan di muktamar ini supaya
ya itu nggak terjadi. Kalian pakai cara mikir ini caranya gimana, bikin etika politik atau kayak gimana. Maksudnya sesuai jalan konstitusi ya. Sama terakhir Mas, terakhir ya ini. Yang waktu rame di DAP itu, waktu di Rijennya. DAP yang waktu di Maluku ya kalau salah. Yang di Rijennya itu yang non muslim itu. Sebelumnya aku juga mau tanya Mas, maksudnya bisa nggak teman-teman cabang itu pesen ADRT? Pesen apa? Pesan ADRT nggak dijual bro, ADRT. Disampaikan dulu. Maksudnya? Disampaikan buat aturan, buat kebijakan yang bisa betul-betul mengatur teman-teman IMM yang berada di daerah yang minoritas. Kita sebagai minoritas itu loh. Bukan perasaan bisa atau tidak bisa. Kalian buat materi itu. Nah, buat materi itu. Tugas kita juga buat, kalau ada usaha kayak gitu mungkin kan oke kita buat, tapi kan kita ada kadang kamu pikirkan sesuatu hal yang bagus, tapi kita nggak terfikirkan. Nah, itu kan bisa dikonsolidasikan di tingkatan DPD, kemudian disampaikan bareng-bareng. Iya. Nah, itu maksudku lah. Bukan pesanan tidak pesanan. Ya itu dikonsolidasikan. Teman-teman apa sih landasannya buat aturan yang mana yang harus dibuat untuk IMM ini yang kemudian harus ada di minoritas, bisa diterima di minoritas semua. Nah, harus buat aturan kayak mana? Nah, itu nanti dianukan agar tidak selain pada nerimone lah gitu ya. Karena kayak memang teman-teman yang berada di daerah yang Islam minoritas itu juga lebih survive daripada yang di luar PTM loh. Iya betul. Lebih survive di sana kayaknya. Karena orang yang nggak punya induk, mungkin coba kamu ini ya. Kalau anak psikologi nggak atau orang BKI nggak? Hukum. Coba teman-teman cek orang yang yatim piatu itu orang yang kalau punya teman yang yatim piatu atau bahkan yatim tok. Karakteristiknya dia akan survive. Lebih survive kan? Iya. Sama kayak IMM. Bukan aja IMM sih. tapi teman-teman yang di daerah minoritas memang betul Mas. Ini juga gak punya induk kayak. Lebih survive dia. IMM masih mending dapat induk Muhammadiyah kan. Dan ini seniornya bagus dia ini. Seniornya menurutku bagus. Menjaga jaringannya bagus. Kayak gitu. Itu dari dalam hati atau karena ada? Enggak, dari dalam hati aku bro. Karena gini ya, aku nggak pernah di HMI ya. Yeah. Tapi aku melihat aku punya orang yang kemudian ini orang HMI dulu. Iya. Yeah. Dan ini open ke semua orang. Kayak gitu. Itu bagus dan dia nggak mau harus ini. Nah di kita itu kadang-kadang orang yang menjadi senior, oke lah, misalkan kalian terjun di dunia politik. Yeah. Nah terkadang ini kalau orang sering bilangnya post power syndrome atau apalah, ini masih sering ngutik-ngutik di internal kita, kader kita, gitu. Contohlah kandamu, kenapa dia harus memposisikan dirimu itu, oh kamu harus di sini. Kamu nggak diberi kebebasan. Manusia itu dilahirkan ya, bebas. Udah disuruh survive. Iya. Kamu suruh hidup nafas sendiri. Iya, kalau itu sendiri. Bukan karena sih Mas, tapi lebih ke membimbing. Bukan itu Bos. Kamu akan lambat dewasa. Lambat dewasa dalam memutuskan kebijakan. Kamu selalu akan gimana ya? Ada dalam bayang-bayang senior itu loh. Iya. Dalam setiap pengambilan keputusan misalnya Ade pengen pengen masuk ke KNPI ini, tapi teman-teman akan ada bayang-bayang senior. Ini yang minta ada untuk masuk ke KNPI ini ya senior kayak gitu. Misalkan atau kamu sendirilah dalam memutuskan kebijakan pemilu di YIN kayak gitu, atau dalam memutuskan kebijakan apapun di organisasi, bayang-bayang senior kayak gimana. Nah, kamu nggak akan belajar bagaimana dalam memutuskan keputusan itu kamu melakukan kebenaran atau kesalahan. Kamu nggak bisa belajar dari kebenaran dan kesalahan yang kamu lakukan. Siap. Gitu Bos. Jadi jangan jadi orang yang senioritas banget lah. Siap, sabda Kanda ini. Dan ini saya nggak mau sebagai senior, aku paling. Tapi kalau masalah masuk KNPI itu dimisalkan tadi, itu nggak cuma misalkan Mas. Apa? Memang terjadi. Terjadi. Nah, terus ini senior ini juga kadang-kadang misalnya diterjun di dunia politik, kadang-kadang itu butuh adik-adik untuk ini. Ya udahlah, maksudnya biarkan adik-adik itu membuat kesalahan, terus datang cuma cari dana donatur, tapi nggak usah
Berarti yo demo ya biarkan demo, tapi nggak usah didiamkan. Yo nggak usah terikat biar dia belajar dari kesalahan. Tapi nggak masalah kalau kader-kadernya Mas Barok datang cuma nggak jadi soal. ya jadi maksudnya Mas Fikri Nggak jadi soal. Fikri mau habis nih kontrakannya gitu. Nggak jadi soal. Kalau ada uang nggak jadi soal maksud. Catat bro, besok Mas Barok dapat proposal. Nggak jadi soal maksudnya. Ya yang penting aku kalau misalkan ngasih nggak usah terikat sama aku. Ya, silakan teman-teman bisa tidak terlalu terpengaruh. Jadi memang senior itu boleh memberi masukan, tapi jangan sampai kita nggak bisa memutuskan keputusan kita sendiri. Iya, betul. Dan yang terjadi saat ini kan kita sering terdikte oleh senioritas itu kan. Betul. Makanya yang saya temui sekarang ini terjadi dualisme kepemimpinan di tempat saya itu, ya karena itu Mas. Adanya terlalu terpatok pada satu senior yang modelnya itu seperti itu dan mereka harus seperti itu. Akhirnya itu tidak cocok dengan ketum yang sekarang. Akhirnya terjadi dualisme kepemimpinan. Padahal yang satu ini tadi punya suara cukup banyak di teman-teman gitu. Oh, alah aku dadi mudeng ya. Dadi mudeng aku. Iya. Tapi ya wis Pak, enggak masalah. Nanti maaf kalau menyinggung bro. Mungkin itu saja Mas yang bisa disampaikan. Sama terakhir satu lagi. Ini. Iya. Muktamar yang sekarang ini kira-kira besok hasilnya apa itu dengan tema apa tadi? Merayakan kebinekaan ya. Harapannya itu Mas dari Mas Barok sendiri. Harapan. Iya. Ya harapan pasti ada dong. Masa muktamar enggak ada harapan? Ya harapannya aku bingung ya bro. Kadang-kadang kalau bicara harapan kadang banyak kecewa. Susah. Berarti jangan ngasih harapan gitu aja ya sudah. Ya kalau gitu sudah lah. Terima kasih. Ya anu lah. Yang penting teman-teman cabang senang aja gitu aja. Tetap kalau konsisten. muktamar anggap aja main-main. Gitu. Ya begitu aja lah. Mungkin teman-teman cukup itu aja obrolan kami, ya obrolan IMM bukan kami, IMM antara saya dan Mas Barok seputar ya tadi kan bahas banyak seputar muktamar, seputar DPD bahkan sampai ke personal orang itu. Mohon maaf apabila ada yang tersinggung atau yang kurang berkenan, tapi jangan dijadikan itu sebagai sebagai kesengajaan untuk menyinggung. Tapi itu adalah suatu pertanyaan, suatu hal yang dirasakan oleh teman-teman baik dari cabang atau dari teman-teman kader yang lain agar tahu lebih jelasnya bagaimana itu. Dan Mas Baru tadi juga menjelaskan cukup jelas. Maksudnya cukup ternyata ya seperti ini loh, tidak seperti di bayangan teman-teman gitu loh. Wah aku baru ketemu Mas Kai ngomong ini, ngomong ini akhirnya gitu. Itu kan ada yang seperti itu. Yang seperti itu. Buat Mas Barok terima kasih. Siap. Sukses. Ya. Siap. Jangan lupa adik-adiknya ya. Ya tulis kirimnya kamu kok Mas. Aku ingin Ayub bro. Ayub gak ngancani Ayub. Mas Ayub sekarang ya Jakarta toh? Ya, nanti dibahas di luar ya. Terima kasih buat Mas Barok dan juga terima kasih buat teman-teman di Marun Podcast. Sekian dari saya. Ya, mungkin banyak salah kata dari kami dalam obrolan ini. Nanti kalau ada yang perlu disensor ya, Mas. Cukup sekian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati, Mas. Siap. Iya.